Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 24 Maret 2025. Berita pertama, Kabareskrim merespons teror kepala babi dan 6 bangkai tikus di kantor Tempo. Berita kedua, viral kakak dan adik rela mau jual ginjal demi bebaskan ibunya dari sel polisi. Kantor redaksi Tempo mendapatkan teror berupa kiriman kotak berisi kepala babi dan 6 bangkai tikus terpenggal. Terkait kiriman teror tersebut, pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra, telah melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri. Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada merespons kasus teror Tempo. Jenderal Bintang 3 itu mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan. Soal Tempo, Pak. Tempo. Iya. Kita sedang bekerja ya. Itu kan 2 kali Pak yang terornya itu menyikapinya seperti apa Pak? Ya tentu tim kita sedang turun di lapangan, sedang melakukan penyelidikan. Teknis penyelidikan saya tidak bisa sampaikan di sini. Ya, silakan. Sudah berapa saksi Pak sejauh ini yang diperiksa Pak? Ya nama sedang penyelidikan nantilah ya. Kemarin periksa CCTV Pak. Nanti. Izin Bang, kita aja Yang mana? Ya kan sedang dalam lidik. Kita dilidik kok. Nah, prosesnya nantilah ya. Diusut dengan tuntas ya Pak? Semua proses laporan masyarakat tentu kita sikapi. Ini kepalanya nih, Bang. Kita lakukan penyelidikan. Ini ya Bang. Mohon doanya dari teman-teman semuanya ya. Kita bersama teman-teman. Siapa ya? Pak? Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Farel Mahardika Putra 19 tahun beserta keluarganya. Farel bersama sang adik viral usai berencana menjual ginjal demi membebaskan ibu mereka dari penjara. Farel mengatakan aksinya dilakukan karena tak tega melihat sang ibu di penjara dengan tuduhan melakukan penggelapan uang dan handphone. Cerita dari awal ya Pak ya? Ya jadi kronologinya itu kenapa saya kayak gitu itu hanya dari spontanitas saya sendiri. Ya karena saya nggak tega ngeliat ibu saya yang tidak bersalah sedikit pun tiba-tiba ditahan. Dan awalnya juga itu kan kasusnya itu ibu saya diminta membantu. Tapi ibu saya ini kan diperlakukan seperti asisten rumah tangganya. Dan padahal masih saudara. Tapi terus juga pernah sewaktu-waktu ibu saya sulit dihubungi dan akhirnya dibeliin handphone. Dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya. Dan itu pun ada kesepakatan tentang gaji dan lain-lain. Lalu ketika bekerja, ibu saya dititipkan sejumlah uang. Uang itu pun diberikan untuk mengurus rumahnya, untuk membayar wifi dan lain-lain, termasuk membayar asisten rumah tangganya. Saat bekerja, ibu saya ini tidak tahan, akhirnya berhenti dan memblokir nomor WhatsApp saudara ayah saya ini. Terus saudara ayah saya pun gak terima dan ngelaporin ibu saya ke Polsek Ciputat Timur. Polsek. Dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan barang. Dan ibu saya juga pas ketika dipanggil gak diberi pendamping. Di sisi lain saudara ayah saya itu ditemani dengan pengacaranya. Dan akhirnya singkat cerita tanpa ada bukti yang jelas, akhirnya ibu saya ditahan. Saya hanya tahu itu sih. Tuduhannya digelapkan apa Pak Farel? Tuduhannya itu penggelapan sebuah barang dan uang. Senilai 10 juta dan sebuah handphone. handphone ya. Handphone ada nilainya. Handphone apa itu? Kenapa? Handphone apa? Sekitar berapa? Merek Vivo. Vivo. Paling 5 juta, 10 juta ada. 3 jutaan Pak. 3 jutaan. Itu ya. Ibu ada yang ingin disampaikan Bu? Tapi terakhir kemarin kan sudah selesai ya. Udah Pak penangguhannya ditahanan. Demikian informasi kali ini bersama saya Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.